أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Muhsinin, baik jamaah yang tinggal di kota Solo maupun jamaah musafir. Pertama kita doakan yang musafir diberi keringanan oleh Allah, boleh menjamak dan mengkasar salat. Semoga apa yang dicari di kota Solo ini dimudahkan oleh Allah dan selamat kembali pulang ke kampung dan ke tempat masing-masing. Bagi jamaah tetap, jangan kita berubah pendirian. Selalulah datang mendirikan salat berjamaah di Masjid Agung ini. Setelah dipertanyakan bahwa salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah, apa maksudnya? Kalau kita salat 27 kali, kita ulang maghrib ini 3 rakaat, 27 kali 3. Berapa rakaatnya itu? Dan berapa lamanya selesai? Ya kan? 27 kali 3 rakaat itu. Berapa waktu terpakai? Tapi kalau hadir kita di masjid, 1 kali itu sama nilainya dengan 27 kali tadi. Maka jamaah mukim yang berdomisili dekat masjid ini atau di masjid manapun kita, dekat dengan masjid dimanapun di kota Solo ini, janganlah salat wajib itu kita kerjakan di rumah. Laksanakanlah, dirikanlah di masjid. 1. Yang kedua, setiap wirid jangan memilih-milih buya. Ya kan? Siapapun ustadz yang telah konsensus dengan pengurus, giliran beliau wirid itu kita dengarkan. Rancak kaji ko kita ulang-ulang, Pak. Kan malaki salat isya wak wirid. Paling tinggi wakatunya 45 minit. 40 minit. Tapi pahalanya sama dengan 100 rakaat salat sunat. Sudah Pak salat maghrib tadi tu menyisi apa kami harap tu. Salat apa 100 rakaat. Jamaah sudah biko. Tak jadi salat isya berjamaah. Apa hala wirid ini dalam yang waktu yang pendek lebih besar dari 100 rakaat salat sunat tadi. Ya kan? Walaupun tu kita dengar sambil lalu. Tapi awak kan duduk di majlis itu.
Inilah kelebihan-kelebihan kegiatan ibadah yang kita lakukan di masjid Allah. Ditambah lagi dengan kotak-kotak infak yang disediakan oleh pengurus, kita isi pula sesuai jo kadar kemampuan kita. Dan kamasuk tadi tidak lupa membaca Allahumma ftahli rahmatika. Ya kan? Jadi mengumpulkan poin-poin pahala itu tidak sulit kalau kita mau. Bisalah kita puji Allah yang masih memberi kita sehat sampai malam ini kita masih bisa berjamaah. Sesudah itu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyimak kajian-kajian Buya Hamka di Masjid Al-Azhar Blok M Jakarta. Buya Hamka itu kalah mati Ustaz. Iyo. Tapi sebelum Buya Hamka mati, ketika itu ada tape recorder namanya. Itu direkam kaji beliau tu tiap pagi subuh tu. Jo kaset. Jadi orang yang pandai memelihara kaset tu Pak, tu masih berasih suara. Sekarang kaset yang diputar melalui tape recorder itu dimasuk orang lo ke video Pak. Sekarang bisa Bapak cari lagi Al-Mukarram Buya Hamka di YouTube. Itu raso-rasonya itu beliau-beliau. Jadi kaum muslimin semakin hari teknologi ini semakin canggih, semakin mudah kita berbuat ibadat dan semakin mudah juga berbuat dosa. Tinggal kita memanfaatkan teknologi itu. Ya kan? Jadi yang bodanga ceramah-ceramah Buya Hamka itu di YouTube gak Pak? Itu nan dimasukkan suara beliau atau foto beliau. Sebab ketika Buya Hamka hidup, nado YouTube lain. Tak bisa gambar bergerak serupa ambo nampak calik di apa itu. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah, apa kajian beliau yang saya dengar? Saya ingin menyampaikan itu. Ayat yang beliau baca itu surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahinu. Ini ayat 137 surat Ali Imran. Jangan engkau merasa hina. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi jika engkau beriman. Nak, ayo nak kan? Ayo putih angin saya. Pak di batu. Jadi di dalam ayat itu kata Allah kepada kita, jangan engkau merasa hina atau merasa rendah diri. Di dunia ini Pak, karena percaturan ekonomi, ada orang yang kurang beriman, inonya menjadi orang miskin. Dirinya merasa ino, tidak ada nama punya. Iya kan? Sehingga baik bapantun sambil duduk. Patiaklah saluang sama saluang, dipatiak jari kalimonya, batamu ajuang sama ajuang, tasisih saja dagang ino. Inyo sana mengarang pantun untuk dirinya. Kaum muslimin, apapun yang tidak kita punyai di dunia ini, tidak usah kita merasa rendah diri dan merasa hina. Kenapa begitu? Orang yang telah dijamin oleh Allah masuk surga, Abdurrahman bin Auf, tetapi dia kaya Pak. Dijamin masuk surga, dia diberi kaya.
Tapi ada pula risikonya. Kata Nabi, terundur masuk surga 40 tahun. Jadi sebenarnya orang miskin kalau beriman beruntungnya. Dia capek masuk surga. Sebab itu tidak ada yang dihisap. Kalau orang miskin beriman, Pak, tu tidak mau ambil punya orang. Nyo manfaatkan, nyo syukuri nani nyo punya. Namanya di dalam Islam qanaah. Setelah dia berusaha, begini garis nasibnya oleh Allah, dia terima, dia tidak mengupat, dia tawakal, dia tabah. Itu qanaah. Orang yang seperti ini beruntung. Kenapa? Dia tidak begitu banyak dihisap di akhirat. Apa yang dihisap? Jadi kita yang kaya-kaya, Pak, yang banyak punya harta, siap-siaplah terlambat masuk surga. Tu kok lain masuk surga. Ya kan? Tapi kalau haratonan banyak tu kita dapatkan dengan cara yang culas, sama je orang buta menyabik rumput. Suruh lah dapat orang buta menyabik rumput untuk jawi sebentar panuh karuang tu. Baik tu nyo tutus sesuatu tu kesikajui laui, bunga lonta, kacang kolang, rumput pai, nyo sabik tu. Ya. Tapi kalau orang matonyo nyalang, nyo pilih nama nang kelamak dijawi. Orang beriman begitu. Dia tidak dilarang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya kan? Kerana apa? Orang itu dibolehkan oleh Allah kaya. Kalau ada takdir Allah. Coba kita lihat berapa Nabi Allah yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Itu kayo-kayo, Pak. Ya kan? Nabi Ibrahim kaya, Pak. Itu tidak tanggung-tanggung. Sajak inyo jadi Nabi, sampai mati, umurnya lebih kurang 400 tahun. Setiap hari menyediakan catering di rumahnya. Siang lalu disuruh makan ke rumah. Berapa kali makan sehari? 2 kali, 3 kali. Jadi sesudahnya salat, waktu makan tu nyo duduk di laman. Bawa orang naik. Dari Nabi itu sampai mati. Menyediakan catering di rumah, menjamu orang makan. Bajaso tak kayonya? Itu kayonya bermanfaat untuk orang lain. Yeah. Kaum muslimin, kita dilarang kaya itu tidak. Carilah yang menurut aturan Allah. Kemudian berikan kepada jalan Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya seperti orang lahir dan orang mati. Diantar ibu ke rumah sakit ke beranak. Diselamatkan di Allah lalai anak. Lah dikarik tali pusiknya di ibu bidan. Sudah tu dimandikan di baduang. Kata ibu bidan tu kawak, Pak, anak Pak laki-laki azanan. Ya. Kita azankan anak tadi. 20 30 sampai 40 tahun, 50 tahun, baru umurnya dia di Allah, dia meninggal. Sesudah dimandian dia dikapani ba'alai. Dipangan. Disalatkan. Ketika lahir disambut azan. Setelah mati diantar salat. Jeda antara azan dan salat dibatasi oleh qamat. Kita caliak tadi sesudah azan maghrib, kita salat sunat,
Kemudian muazin qamat, kita salat maghrib. Itulah hidup kita di dunia ko Pak, kalau diambil contoh. Ya kan? Sama antara azan josa salat. Awak lahir disambut dengan azan. Mati diantar dengan salat. Jarak antara azan dan salat itu qamat. Sebelum qamat tu salat sunat. Berapa waktu pakai? Hanya seperti itu kita di dunia sebentar. Alasan yang lain, alfa sanatim mimma ta'uddun. 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Umur ambok ini digano ansa dulu nyala lebih 70 tahun. Nan 1000 tahun di dunia sehari. Jadi umur Nabi Adam seharinya Pak. Kutikonyo diturunkan dari serugo ke bumi, malakinya mati, sehari umurnya. Kalau Ristawardi sampai kini 70 tahun, baradatiknya hidup baru. Apa bagi selama tidak orang matematik. Jadi hidup kita ini hanya per detik di dunia ini. Menurut ayat tadi. Jalan lo jo Pak dengarlah. Awak kan banyak terlena hidup di dunia kok. Ya kan? Paduan sebentar. Hanya per detik. Nabi Nuh 1050 tahun. Ya kan? Nabi-nabi dulu tu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Sebab orang alun banyak nak ketika tu lah. Kalau kini dipanjangkan umur orang tak temui Pak. Kena layi banyak je. Ya kan? Anak zina doyo na layi. Anak na melalui nikah nan wajar layi jo. Ya kan? Anak nalah mengandung padusi itu baru dinikahan. 3 bulan sudah menikah lah anak padusi. Ya kan? Banyak sekarang macam-macam anak yang lahir di dunia ini. Ada anak bayi tabuang. Atau mengkau orang kini ndak nyopanjang na umur Allah dah capek saya mati. Ndak temui orang nang kelai itu kalau nang gaik ko hidup yo. Kalau ada suami ibu umur 70 mati jangan diratuk ijo padia zalalai. Iya kan? Lapatui mati. Ambo kini ko dicabui Allah sedang mengaji ko ngok ambo Pak rela semuanya. Nak mati itu rela ndak rela wak kalau ajal sampai ke mati. Ya. Jadi hanya per detik hidup kita ini. Tersia-sia waktu itu kalau kita hidup tidak menurut aturan Allah. Merasa tidak senang saja ciptaan Allah pun tidak boleh dah Pak. Tidak membuat dosa Pak dah. Tapi fikir dia tiap. Contoh. Ada orang karena letihnya hari panas, dia sudah kerja keras. Bernaung dia di bawah pohon besar. Di kampung Ambo, nama pohon tu baringin. Baringin ko di samping ureknya ada ke dalam tanah, Pak. Ada lo ureknya nanti gantung. Daunnya rimbun. Di kalau bata dua sinan, diambui-ambui angin, tu zero, Pak. Jadi orang nambah taduh kau nya mencari kata nampak dia buah beringin kau. Buah beringin kau kan segadang buah kopinya. Akatonya sambil menilantang tu, iko Allah kurang cerdas membuat buah beringin. Nah, tu katanya rasanya kan tak waas. Ya kan? Baringin ko batangnya gadang, andaknya buahnya segadang buah kundu.
Baru sesuai. Iko kundua pakai gagang saya, ndak babatang, menjala di tanah. Anyo buik di Allah buahnya gadang. Aturannya kundua ko buahnya ketek, baringin gadang. Sudah tu nyo tekalok telayang tu. Sadang telayang tu jatuh buah beringin tu. Tiba di duangnya. Tagalam buangnya. Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah, entah berapa kalinya astagfirullah. Ampunkan ambo ya Allah. Ambo tadi membayangkan di hati ambo itu ya Allah. Ternyata engkau maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Apa yang engkau jadikan banyak hikmahnya ya Allah. Ampunkan ambo nanlah talonsong ya Allah. Kalau buah beringin tadi sagadang buah kundue dah kawan tua kapalo ambonyo empok. Jadi ciptaan Allah ini tidak boleh bapak-bapak buat. Kepetang kau pak. Ya, manusia memang itu banyak sifatnya pak. Sebelum hari panen seminggu kau harikan hujan. Taruh tabiang runtuh dia kau. Oh neki. Tapi mudah-mudahan pak, lagi dikabulkan jo. Di sasaan di orang Sumatera Barat kadibuek jo flyover melintih istinyo lawi 6,7 triliun biayanya Jepang nang ka mangarajuan kok di Baliang ka Tomai barakaruang janganlah patui kaum muslimin kita danga mului manusia go pak. Inyo ndak diempok tabiang ini. Ndek lamo bana wak takuruang tabiang koruntu ase. Anan maizin nan tabiang runtu tu sia. Tak terkena situ orang. Itu takdir Allah. Kalau musim hujan serupa itu tu pak, ndak talok di pawang hujan tu no. Kalau nyo cuba jo di pawang hujan pacah kepalanya tu mah. Ini bapak-bapak nak tahu. Banyak orang nak menceloteh-celoteh nak tentu tu. Naninyo talambik lah katanya, talaik karajo. Iya kan? Bagaimana kita? Kita tidak berkuasa. Maka lidah kita itu banyak istighfar. Mengalami masa-masa yang seperti itu. Sambil duduk menengah kaji ke siapa akan tak barik dah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Sampai puluh minit itu segera jawab. Ya kan? Sehingga awak berasih baliklah diampunkan Allah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi agar kita para jemaah jangan merasa rendah diri, jangan merasa terhina dalam hidup itu, jangan merasa sedih. Itu modalnya iman yang sangat dalam. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau makhluk yang tinggi kalau engkau beriman. Sesudah hari raya, kan dua cara silaturahim halal bihalal. Sama suambo ketek pak, ada klub bola di Baso. Sangke ambo ketek tu ambo candu menonton bola. Kalau yang ini hilang saja lah. Ada. Cuma ambo mendengar-dengar dari orang saya. Tahun kini kok kecil orang juara dunia Argentina, iya tu. Yo. Mo dah ada satu jelik tu. Encaklah pergi mengaji, mulai ada pergi rezeki. Kau mato bertanggang lah, don nak pergi. Iya. Kata ambo kaya ambo, klub bola di kampung kami ko diundang ke meninjau. Payak menceliak bola ke meninjau tu yo pak, dia nak ada pitih ke si oto dah nak. Malah giliran di lapangan negari awak kau salah menonton bola. Jauh-jauh tu tak ada dia pak pitih. Apa orang gaik mau jadi akak? Tidak pak.
Idui orang tani ko pak samo jo bulu kaki panjang ndak muat. Singkir ndak muat. Selaku orang tani beliau rajin pak. Ndak malih jo kerajonya tu. Pagi-pagi sebelum subuh jawi lah nyagi makan. Salat subuh sudah salat subuh lah sudah dia membuat teh. Teh tu nak pakai seharian tu. Barandam se teh tu ke dalam galih. Atunya makan pisang panggang. Hanya pergi sawah. Tu rajinnya beliau. Rupanya Ristawadi nanti lah gaya ang dembawang sabalik meninjau tu kecil lah. Kini orang gaya ang miskin sabar salah. Kiranya iya pak. Ndak sabalik meninjau tu kini. Sabalik Indonesia. Biar ke pedalaman, biar ke teh bukit, biar ke nagari, nan 2 jam lalu rimbo saya. Di mana tu? Tu di Mahek 50 kota. Nah, tangguhan jauhnya. Adi danau meninjau tu, lasa balik mau ngaji tu pak. Tanjung Alai, Kota Melintang, Kota Kacik, Bayu, Sungai Batang, Sigiran. Itulah sebalik. Anang kambo cerita enggak pak. Buyamka kan orang Senan. Kenapa Allah menghalalkan 2 bangkai tanpa disembelih boleh langsung dimasak? Liberasi yang kotorannya boleh dimasak. Aduh, pertama bangsa ikan, yang kedua belalang. Kita cari ikan laut loh pak. Ambo tinggal di Bukit Putih, dakik di Gawang. Dia Teluk Bayu. Ikan laut itu barana kagadangnya pak. Barana kaganasnya. Iu kan termasuk ikan ganas. Tapi kalau lah dapat tatangko, lah keluarnya dari air sindu, langsung mati pak. Ambu-ambu, sisik, bojo, ikan tuna, beragadang. Keluar dari laut, lapis dari ayasin, tiba di perahu, mati. Betul ikan laut itu pak. Kalau diharuskan mandabih sebelum dimasak, serupa ayam, serupa jawi, serupa kambing, tidak jadi awak makan ikan lah dah pak. Nyala mati sebelum kena pisau. Tapi jawi, jangan nampak betul, kalau ikan saja bilalang. Ini terang ada pak tau. Ikan je, bilalang je, jawi jangan betul lah kau. Ikan. Jawi harus kena pisau. Baca lah bismillah tu. Bismillahi Allahu Akbar. Adi meninjau tu pak, ada ikan spesifik. Kalau disingkarak kan bilih. Adi meninjau namanya rinut. Rinut tu ndak tentu nama nang kepala, nama ikunya tu pak. Dia alui. Ambo tanyuan ke ibu-ibu nama muek palai tu. Bu, ciek palai ko barari rinutnya mungkin ada gak 1 juta mungkin ustaz. 1 juta rinut tu ciek palai dapat. Kalau diwajibkan de Allah didabih ikan tu, apanya nang ka didabih rinut tu? Cirinya saya nak ada di keluhan pak. Tapi begitu kayanya Allah, kecil orang nak menangkuk rinut ko pak, jo tangguk tu ah. Lah habis-habisnya rinut tu sinan. Ala dibawa pulang lewat itu. Besoknya banyak lo dari sinan, banyak lo dari sinan balik. Mungkin populasinya tiap detik dia gila Allah. Mani tu. Mangko awak disindir di Allah pak. Kalau lagi bau tak awak ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau dustakan? Tak tanggung lah maknya panggil rinut tu dah pak. Itu semakanan sebalik dan orang meninjau. Begitu Allah. Kalau ikan air tawa, tahu tak pak ikan lamo? Kini lah basari lo ikan kau namanya puyu.
Puyu. Badan ketek tu nya sisiaknya tabah. Atu tahan nangoknya tu Pak. Ditangkok puyu tu di sawah pagi, atu dijamu di gurun kariang Pak. Melaki ariko 1. Jo paneh. Abi ko Pak ambil balik pukul 1 tu mensang kalau mai lihatnya orang naon dia. Tadi mahnya beraja ilmu kebal puyu ke. Itu kata Buya Hamka. Alam takambang ko harus kita baca. Supaya iman awak so tambah kuat. Tua pitaruh agama lain. Supaya awak jangan terhina. Supaya awak jangan rendah diri. Kata Nabi, jauhkan diri dari hutang. Iyyakum wad-dain. Jauhkan dirimu dari hutang. Itu banyak orang kaum muslimin merasa terhina lagi. Sebab itu. Nampak kalau rancak barang awak, hendak heran hutang tu. Jatuh harga diri awak. Nah menyuruh menjauhi hutang itu siapa? Nabi. Fa inna dain, sesungguhnya berutang itu hammun fil lail. Matamu tidak mau tidur, kamu akan ditimpa kesusahan malam itu. Memikirkan dengan apa hutang ini akan dibayar. Hammun fil lail, timbul kesusahanmu malam. Matamu tidak mau tidur, engkau membilang kasau saja. Hammun, susah. Wa mazallatun fin nahar, engkau akan malu di siang hari. Diambil barang siko, dijanjian ke dibayar, tidak dibayar. Jo janji awak tu ndak ditapei, le lantai nyuangan lalu ke sinan. Ala kurang jalan cik. Kau kan ada jalan di muka saji, wah, ada hutang sate sinan. Sampai kali makan sate, ya kan? Bentuk ayam lapeh kawan ni hanya, andaknya bayi-bayi dah. Ya kan? Atau pindah lo ke sinan. Di rumah makan, berhutang lo sinan. Alah, tidak lalu-lalu lo ke sana. Lah 2 jalan kurang. Iya kan? Sekali tapaso lalu ke sinan. Iya kan? Orang yang punya lapau mampu utang nawak tu tidak minta utang ke doanya batu. Awak tak kajuit seorang saya. Kecik awaknya ke minta utang. Batu. Aku penyakit berutang. Ini ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada orang usianya masih muda. Sudah salat subuh di masjid sama Nabi, tidak keluarnya. Ini jadi perhatian Nabi. Masuk Nabi salat sunat duha. Nya masih mendoa di sudut tempatnya duduk sudah salat subuh tadi. Masuklah Nabi untuk salat zuhur. Nya lai memperbarui wuduknya. Salat zuhur berjamaah sama je Nabi. Nabi pulang tapi nya tatap je duduk di masjid. Kesimpulannya sampai salat maghrib, sampai salat isya, ndak ada tanda-tandanya ke pulang. Itu kelebihan Nabi, Pak. Sudah ke Nabi? Maaf ya dia. Ambo perhatikan sejak sudah subuh tadi, kamu tidak pulang. Ya Rasulullah. Saya lihat mukamu itu mengandung kesedihan. 5 gajah menyubarang, mengkokaru haye di muaroj. Sebab gajah ko gadang Pak. Kalau punya barang matang air nyo karu air di muarot.
Acu itu je orang kadang berbuat salah heboh pak. Lepak baca kini dosen mensodomi muridnya. Heboh berita tu gini. Melecehkan mahasiswanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ambo banyak berhutang ya Rasulullah. Tidak cik tampai. Besok orang tu akan menagih ke rumah. Persiapan membayar lunado. Kata Nabi, amu ada kecayaan kata Nabi. Lahir Rasulullah. Innas sama, sesungguhnya langit, la tumtiru zahaba wal fiddah. Indak akan menurunkan nameh jo perak no? Kalau engkau hanya mendoa saja. Engkau harus keluar dari masjid ini berusaha. Dapat rezeki bayar hutang kata Nabi. Apa engkau nam pandai kata Nabi? Ambo pandai baladang ya Rasulullah. Nan biasa anggur jo kurma. Ambo ada bibit unggul di rumah. Beko kita ke rumah ambo. Tanam bibit ko. Sebelumnya ambo tunjukkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat susah dan sedih. Bangkonya susah tadi, hutang banyak, pembayar lun. Aduh. Bamang kau sedih, orang yang punya pitih ke datang ke rumah. Pembayar lu nado. Wa a'udzubika minal ajizi wal kasli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat malas dan lemah. Atandonya malih duduk sini mensaji. Tidak mau berusaha keluar. Iya kan? Timbul sifat kasal, malas. Karena lemah mental, lemah semangat, timbul malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari pengecut dan bakhil. Pengecut berhutang berani membayar kailang. Itu pengecut. Timbul bakhil. Bakhil jo tenaga, tidak mau berusaha. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Aku berlindung juga kepada engkau ya Allah dari pengaruh berhutang jo pengaruh orang lain ke diri ambo. Lanjut tunjukkan doa de Nabi nyo bawa pulang nyo agih bibit korma unggul. Bayi hutang kalau lah panen nyo 6 bulan berbuah goma tu Nabi. Insyaallah. Nabi sebab tidak mau membantu orang nyo doa saja. Pada doa Nabi itu makbul. Jadi kalau ada kemanakan mau niang, iyo, ambo lulus karajo di Padang. Nanti kalau lah 2 tahun dapat rumah dinas, kini ngontrak kecil duk sambang dulu. Pitih ambo separohnya. Mau niang bantu separoh yo, kecil kemanakan kawa. Mau niang kok kayo mah. Elok-elok kerajo yo nak, rajin-rajin basari orang dapat kerajo kini. Dia bantu siang je doa, pitih tak ada je. Ajan serupa itu. Rancak bama uniang ka jambu le. Bisa dimakan buah. Itu tak ada pak tu. Kalau kemenakan minta bantu jo pitih, nak jo doa je dah. Bantu jo pitih. Nyo piti ko sama jo rambut dicukur besok nyo tumbuh belian. Kalau pemurah pak. Nabi saja nak makbul doanya, ndak mau je doa saya menturang. Nyo gi bibit unggul, nyo tanam. Dek niat nyo ikhlas, ya Allah, suburkan kurma ini, banyakkan buahnya, panennya berlimpah-limpah ya Allah. Akan saya utamakan membayar utang saya. Orang yang menentu utang tu tidak tiba, Ustaz. Tiba pak. Tapi Nabi menyaban. Dek Nabi menyaban sabar seorang. Ku tidak lah nyoremoh orang tu.
Kiranya Pak Dek niatnya elok, ndak tangguang suburnya korma tu. Bantu diambui kadang. Batangnya kadang, dahannya rampak, daunnya rimbun. Dari bunga keluar putih cebintang timur. Putih jatuh buah keluar dari mudo sampai lemasak bagalui kilo je timbangan arago tatakuk di dan maha. Coba ulang lihat nombor baca. Banyak dapat piti dek korma nanya jual. Tabayi utang. Datangnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Terima kasih atas bantuan engkau. Utang saya sudah terbayar ya Rasulullah. Lega hati ini. Ada wak sebagian tak pak? Dapat piti tak lah utang tu dibayar ditunda lo ambil utang tu dibalik lo lain. Banyak orang itu pak. Akhirnya utang bertumpuk-tumpuk. Kan? Ini. Nambah bayo apa? Ada Nabi lalu, ya Rasul, ku ada orang mati, karena engkau ambo ado, engkau lah jadi imam mensalatkan ya Rasul. Ma pemilihnya kata Nabi. Tu Rasulullah. Babisiak Nabi ke pemilihnya tu. Ya kan? Maaf ya, ambo nak satu salat dah kata Nabi. Bab itu rupanya mai nang kari sembahyang ko banyak utang alun dibayar utang dek familinya leh. Ndak mau Nabi salatkan pak. Tu bayonya utang. Sampai ke akhirat nanti pak tangan tabalanggu ke belakang. Ndak bisa berkoyah tu. Tu orang utang. Ya kan? Kira mana banyak orang berhutang kau jondak berhutang. Kau pertanyaan lain. Ya kan? Ada lokannya asuransi. Ustaz kau mati ya habis. Itu aturan asuransi. Aturan Allah nak je itu dah. Nyokrate nanti di Allah. Amboyo to namanya tu pak. Nalah dipakai orang kah? Ya. Oto second ya. Itu saya mawalinya. Berjuta-juta kenangan. Iya kan? Tapi kalau to berhutang berjuta-juta tiap bulan. Ada tambah hutang je lah. Rice cooker berhutang, magic jar berhutang, api berhutang, periuk berhutang. Ya kan? Tambah panik. Amplop setiga gaji lah. Nak sangsara aja. Itulah kalau buyam ka mauren tak sama je tu dah pak. Tak bisa mubalik ko sama cara mauren kaji. Tak bisa. Tapi itu kajian itu saya simak dari kaset Buya Amka yang sekarang telah di YouTube kan orang. Lihatlah itu sekali-sekali di YouTube. Tapi lebih anak muda-muda kan tak sebut je Buya Amka dah. Sedang sekali saya sebutnya fotonya nak cok. Nya wirid tengah hari di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Ambo bujang ketek berarti. Kan? Kini ambo lah sagaya Buya Amka tu loh. Kalau patut dia mati tu. Bang kau hendak yang mati Ustaznya doanya di jemaah kau. Buya Aristawardi sehat-sehat saya. Pai jo kamu saji kami wali aja. Atung kau le duit je mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita terhindar dari hutang. Dalam tangan di akhirat nanti tangan babalanggu do malu awak. Malu tu mana nanya Allah. Mengadu-ngadu ke Nabi, tak bisa Nabi nolong pak. Kecuali Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Banyak maaf, semoga Bapak sehat selalu, dipertemukan kita oleh Allah nanti insya Allah di dalam surganya berserta Nabi dan Rasul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.